Assalamualaikum. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan Pak Jur dalam pembelajaran kita di kelas 3, tema 7, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat. Jangan lupa gunakan masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Semoga kalian tetap sehat. Mari kita berdoa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, silakan kalian buka buku paket kalian tema 7 subtema 1 pada pembelajaran yang kelima. Pada bagian pertama disajikan sebuah gambar, mari kita simak. Tidak jauh dari tempat Udin tinggal, terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Nah, berikut adalah teksnya. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Nah, sekarang mari kita diskusikan apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi. Tentu kalian sudah tahu berdasarkan teks yang tadi. Nah, sekarang silakan kalian berkelompok. Tapi jika masih belajar di rumah, maka silakan kalian berdiskusi dengan anggota keluarga kalian. Nah, sekarang untuk manfaat yang pertama, kita ketahui berdasarkan teks, yaitu teknologi pangan berguna dalam menghasilkan jenis makanan baru. Berikutnya, teknologi pangan juga susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Lalu dengan teknologi pangan juga dapat menjaga agar makanan menjadi tetap awet. Nah, berikutnya apa lagi ya? Tentu kalian sudah tahu. Tuliskan bagian yang keempatnya. Nah, berdasarkan hasil diskusi tersebut, setelah kalian lengkapi, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah, silakan kalian tuliskan kembali 4 kalimat di atas menjadi sebuah paragraf. Pasti kalian bisa tulis dengan rapi. Kita lanjutkan anak-anak. Sekarang mari kita berlatih. Amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Atau kamu bisa meminta bantuan pada orang tuamu atau gurumu atau mungkin dengan temanmu. Misalnya secara online. Nah, contoh kata yang pertama artinya daya tahan. Nah, apa ya artinya? Teknologi, pengemasan, kedap udara. Ya, daya tahan artinya adalah kemampuan bertahan atas segala pengaruh yang datang dari luar, di mana sifat pengaruh ini cenderung akan merugikan. Nah, itu arti dari daya tahan. Kamu bisa menuliskannya. Kemudian teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi adalah suatu metode yang bersifat ilmiah, digunakan untuk mencapai tujuan yang sifatnya praktis atau mudah. Kemudian pengemasan. Apa itu pengemasan? Yaitu proses ataupun suatu cara, suatu perbuatan yang berkaitan dengan kegiatan mengemas atau mengemasi atau membungkus. Ya. Kemudian bagaimana dengan kedap udara? Yaitu sifat yang tidak gampang dimasuki udara atau tidak gampang ditembusi oleh
udara. Nah, itulah arti dari kata-kata penting dalam teks pengolahan susu sapi. Tuliskan dengan baik dan rapi. Nah, sekarang setelah kalian tahu arti kata-kata dari kalimat-kalimat tersebut, kalian berlatihlah membuat kalimat. Di sini akan diberikan beberapa contoh. Tentu kalian bisa membuatnya dengan kalimat lain yang lebih baik dan lebih luas lagi. Contoh, daya tahan. Daya tahan tubuh akan meningkat jika istirahat cukup. Nah, kalian bisa membuat kalimatnya dengan kalimat yang lain menggunakan kata daya tahan. Teknologi. Para pelajar harus menguasai teknologi yang lebih baik. Itu juga contoh, kalian bisa membuat kalimat yang lain lagi. Pengemasan. Pengemasan barang di pabrik roti sudah sangat canggih. Ini contoh. Kedap udara. Ibu mengemas makanan itu dengan kemasan kedap udara. Ya, silakan kalian buat lagi kalimatnya menggunakan kata-kata tersebut dengan kalimat yang lain. Nah, anak-anak, simaklah cerita gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang. Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak di halaman depan peternakan. Terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Beni mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Beni. Maaf Beni, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujarnya Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt Beni, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Beni menghargai pilihan teman-temannya. Beni pun tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Nah, dapatkah kamu menjelaskan pentingnya memahami keragaman dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang mari kita bermain peran. Setiap orang, setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Nah, dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Nah, sekarang buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Atau kamu diskusi bersama anggota keluargamu. Diskusikan sebuah cerita tentang teman satu kelompok yang memiliki sifat yang bermacam-macam, atau anggota keluarga kalian yang memiliki sifat yang bermacam-macam atau beragam. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Tuliskan hasil diskusimu, ya. Nanti kamu bisa memerankan ceritamu bersama teman-teman atau anggota keluargamu. Nah, sekarang kita coba bahas bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan. Ya, yang pertama, dengan adanya perbedaan itu, kita harus saling menghormati satu sama lain, walaupun berbeda agama, suku, ataupun yang lainnya. Kemudian, walaupun berbeda, sikap kita tetap harus saling tolong-menolong terhadap sesama. Apalagi berikutnya, tidak membeda-bedakan teman walaupun tadi ada berbeda suku, agama, ras, atau yang lainnya. Bapak yakin kalian bisa menanamkan sikap-sikap ini dalam diri kalian dalam berkehidupan sehari-hari. Ya, begitu juga kalian akan baik ketika bergaul dalam segala hal dengan siapa saja. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengamati tentang volume benda. Setelah bermain peran, Beni merasa haus. Dia ingin membeli susu. Beni melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Perhatikan, ada kemasan yang berbentuk seperti di gambar A. Ada juga yang seperti di gambar B. Dan juga di gambar C. Perhatikan kemasannya berbeda-beda. Ukurannya tentu berbeda-beda juga. Nah, perhatikan, kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Kemudian,
volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Perhatikan gambarnya. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Perhatikan gambarnya. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Sekali lagi, kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Perhatikan, sekarang kita akan mencoba. Buatlah kelompok bersama teman-temanmu lakukan percobaan mengukur volume. Ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, kalian kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok atau yang ada di rumah kalian. Kedua, siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran yang sama. Ingat, gelas plastiknya berukuran sama. Kemudian yang ketiga, ukur volume dari air minum di setiap botol minum. Kemudian tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini. Perhatikan gambarnya. Ya, di sini ada contoh. Ada yang pertama botol punya Udin, kemudian milik Siti. Kemudian yang ketiga botol minum milik Edo, milik Dayu, dan milik Beni. Nah, ketika botol-botol minuman tersebut dituang ke dalam gelas yang ukurannya sama, perhatikan, ternyata batas airnya berbeda-beda. Ya, perhatikan gelas yang milik Udin, gelas yang milik Siti, gelas milik Edo, gelas milik Dayu, dan gelas milik Beni. Perhatikan batas airnya. Nah, berikutnya, yang kelima, botol minum milik siapa ya yang memiliki volume paling banyak? Tentu kalian bisa menjawabnya. Ya, tentu saja yang paling memiliki volume paling banyak adalah botol minum milik Siti. Kemudian yang keenam, botol minum milik siapakah yang memiliki volume paling sedikit? Nah, kalian perhatikan gambarnya. Lihat batas airnya yang paling sedikit. Ya, jadi yang memiliki volume paling sedikit adalah milik Edo. Benar, ya. Nah, sekarang coba ukur volume benda lainnya yang terdapat di sekitarmu. Jelaskan cara mengukur volume benda tersebut pada guru atau teman-temanmu atau pada ayah bundamu. Bapak yakin kalian bisa melakukannya dengan baik. Kita akan lanjutkan untuk berlatih membandingkan volume benda. Perhatikan gambar berikut ini. Lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Perhatikan gambar yang pertama adalah sebuah galon air. Kemudian berikutnya juga ada tempat botol air dan seterusnya. Kalian perhatikan mana volumenya yang paling banyak. Tentu kalian bisa menjawabnya. Tentu saja yang paling banyak adalah ya gambar yang pertama. Selanjutnya kita akan mengurutkan volume benda cair. Amati gambar berikut. Lihat ada gambar pertama, kedua, dan ketiga, yaitu gambar kemasan susu. Perhatikan, urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Nah, pasti kalian bisa. Ya, tentu saja yang paling sedikit adalah yang nomor, ya betul, nomor 3. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 2 dan yang paling banyak adalah kemasan susu nomor 1. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan. Urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga ke volume yang paling sedikit. Nah, Bapak yakin kalian bisa mudah mengerjakannya. Silakan tuliskan urutannya secara berurut dari yang paling banyak ke yang paling sedikit. Nah, kalian bisa melanjutkan kegiatan ini bersama orang tua kalian di rumah, yaitu dengan cara orang tua mengajak kalian untuk mengamati berbagai ukuran yang tertera pada berbagai
kemasan botol minuman yang sering ditemukan sehari-hari di toko ataupun di warung ataupun yang ada di rumah kalian. Bapak yakin dengan kegiatan ini akan lebih menambah pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita pelajari hari ini. Demikianlah pembelajaran kita pada subtema 1 pembelajaran ke-5. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.